Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dari program studi pendidikan anak Islam usia dini. Langsung saja di sini ya, saya akan menyimpulkan sebuah materi dari mata kuliah studi hadis yang berjudul Hadis tentang Metode Pendidikan dalam Islam. Materi ini fokus ngebahas gimana cara Rasulullah itu mendidik gitu, terutama buat anak-anak dan murid lewat pendekatan yang bukan cuma efektif tapi juga penuh nilai-nilai Islami gitu ya. Intinya, pendidikan dalam Islam itu nggak cuma ngasih ilmu, tapi juga ngebentuk karakter dan akhlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 metode utama yang diajarin dan dicontohin langsung sama Nabi Muhammad SAW, yang sampai sekarang masih relevan banget gitu. Yang pertama, metode keteladanan atau uswah hasanah gitu ya. Rasulullah SAW itu bukan tipe guru yang cuma nyuruh-nyuruh aja semua yang beliau ajarkan, juga beliau lakuin sendiri. Misalnya nih ya, soal kejujuran, kebaikan, sabar, sholat dan lain-lain. Semuanya itu beliau tunjukin langsung ke para sahabat dan anak-anak. Nah, ini tuh penting karena anak-anak itu suka banget niru kalau orang dewasa di sekitarnya itu punya sikap baik. Otomatis anak juga lebih mudah kebentuk karakternya gitu ya. Metode ini bisa diterapin di sekolah, rumah, bahkan lingkungan masyarakat. Tapi masalahnya sekarang itu banyak anak-anak tuh krisis teladan gitu, tayangan TV, medsos, sampai lingkungan. Kadang ngasih contoh yang buruk. Makanya guru dan orang tua itu harus sadar mereka itu panutan hidup gitu ya buat anak-anak. Nah, keteladanan itu bisa ditunjukin lewat hal-hal kecil kayak datang tepat waktu, berpakaian rapi, ngomong sopan, bersikap jujur, dan lain-lain. Hal kecil tapi efeknya besar buat anak-anak gitu ya. Yang kedua, metode kasih sayang atau rahmah gitu ya. Islam itu ngajarin kalau dasar hubungan dalam keluarga itu adalah kasih sayang. Rasulullah sendiri sangat sangat lembut dan penyayang terhadap anak-anak. Beliau tuh sering peluk, cium, bahkan main sama mereka. Kasih sayang ini tuh bisa bikin anak jadi lebih percaya diri, merasa aman, dan gampang nurut gitu. Anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh cinta juga biasanya tuh lebih sehat secara mental gitu dan emosional. Orang tua atau guru yang mendidik dengan cinta biasanya itu lebih didengerin daripada yang cuma galak dan banyak aturan gitu ya. Anak yang merasa dicintai cenderung lebih terbuka, nurut, dan jadi pribadi yang peduli sama orang lain juga gitu ya. Rasulullah itu ngajarin kita bahwa cinta dan kelembutan ini bukan kelemahan tapi justru kekuatan buat membentuk karakter mulia gitu ya. Nah, kekuatan yang ketiga, metode pujian dan hadiah atau reward gitu ya. Pujian dan hadiah bukan cuma soal ngasih barang, tapi bentuk apresiasi yang bisa bikin anak merasa dihargai. Dalam Islam, Rasulullah itu juga ngajarin pentingnya saling memberi hadiah. Hadiah itu bisa bentuknya macam-macam, dari kata-kata positif, senyuman, tepukan di bahu, sampai barang kecil yang bikin anak itu semangat gitu ya. Guru atau orang tua bisa banget gitu pakai metode ini buat buat memotivasi anak. Misalnya kalau anak berhasil sholat tepat waktu, bantu orang tua, atau rajin belajar, kasih pujian yang tulus. Nah, ini tuh bisa jadi motivasi luar biasa. Nah, Rasulullah SAW itu dulu juga sering muji sahabatnya dengan kata-kata yang bikin mereka semangat dan merasa dihargai. Nah, pujian yang baik bisa uh, apa ya
ningkatin rasa percaya diri anak dan bikin mereka makin semangat berbuat baik. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.